Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama terima kasih pada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang webinar kali ini yang bertemakan tentang pentingnya teknologi informasi dalam pengembangan bisnis. Selanjutnya, ini ada data diri saya. Nama saya Haidar Tafazari, bertempat tinggal di Purworejo, lahir tanggal 15 Juni tahun 2001. Sekarang di Universitas 11 Maret, jurusan akuntansi, semester 5. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan. Poin yang pertama yaitu apa itu teknologi informasi. Lalu poin kedua yaitu apa pentingnya dalam menjalankan bisnis. Lalu poin ketiga bagaimana penerapannya, dan yang terakhir yaitu tujuan penerapan teknologi informasi. Lalu ada pendahuluan yang pertama, peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia, seperti mengambil uang di ATM, lalu transaksi melalui internet atau yang dikenal dengan e-commerce, dan kayak transfer uang melalui m-banking yang bisa dilakukan di rumah. Itu semua merupakan kemajuan dalam teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi dan merujuk pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan atau mengolah informasi. Teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar bagi organisasi baik swasta maupun organisasi publik. Oleh karena itu, teknologi informasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menentukan daya saing dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis di masa mendatang. Sumber daya teknologi informasi menjadi sebuah pertimbangan baik itu bagi para manajer dan konsultan dalam menentukan keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Teknologi informasi memiliki kekuatan untuk mengembangkan industri dan mentransformasikan bagaimana pemanfaatan teknologi bisnis dijalankan. Perusahaan terkemuka telah menggunakan kekuatan tersebut dalam melakukan pemikiran ulang strategi bisnisnya, proses, dan praktek manajemennya. Di samping itu, kekuatan tersebut digunakan pula untuk melakukan penataan perusahaan dan budaya kerja, dengan menata ulang infrastruktur dan portofolio produk, serta yang paling penting adalah mendapatkan hasil usaha yang luas dan berkesinambungan. Pemerintah selalu mendukung dan mendorong setiap orang dan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan ditetapkannya produk hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan mempertimbangkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, menurut undang-undang tersebut, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk menyimpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bisnis merupakan suatu kegiatan dalam bentuk transaksi elektronik yang didukung dengan dokumen elektronik. Menurut undang-undang tersebut, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan,
didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya. Lalu masuk poin yang pertama ya. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi mengandung dua kata, teknologi dan informasi, yang masing-masing artinya berbeda satu dengan yang lain. Saat ini teknologi informasi telah menjadi satu makna. Walaupun demikian, arti teknologi adalah suatu alat yang mampu untuk mempermudah atau memperlancar suatu pekerjaan. Alat dalam suatu teknologi dapat berupa perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras dapat berupa mesin, alat, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat lunak dapat berupa software maupun prosedur atau aturan-aturan yang ada. Teknologi yang digunakan dalam teknologi informasi adalah teknologi komputer, teknologi telekomunikasi, dan teknologi yang mampu memberikan nilai tambah untuk suatu organisasi. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerima dan manfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Teknologi informasi merupakan kesatuan dari perangkat keras, perangkat lunak, SDM, mekanisme, prosedur, peraturan, teknik pengolahan, teknologi, dan komponen lainnya yang berhubungan dengan proses pengolahan dan berhubungan dengan proses pengolahan data sampai dengan penyebaran informasi. Secara sederhana, teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai suatu teknologi yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi tersebut dengan berbagai bentuk, media, dan format. Jadi, definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi telekomunikasi, atau dengan kata lain teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Lalu ada strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi dan teknologi informasi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena sistem informasi merupakan suatu permintaan atau kebutuhan bagi perusahaan, sedangkan teknologi informasi merupakan suatu penyediaan dari kebutuhan perusahaan. Kedua aspek tersebut adalah saling berhubungan dengan menentukan bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting untuk membangun suatu aplikasi yang dapat beradaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan dinamis perusahaan. Di sisi lain, sistem informasi dan teknologi informasi memiliki komponen strategis dan taktis. Komponen strategis adalah permasalahan jangka panjang yang perlu diketahui oleh manajemen puncak. Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan komponen taktis adalah permasalahan operasional jangka pendek yang biasanya dibutuhkan oleh manajemen menengah dan spesialis. Komponen strategis meliputi pembuatan visi ke depan, tujuan, dan kebijakan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Sedangkan masalah komponen taktis berhubungan dengan penerapan peraturan dan pembuatan aplikasinya. Komponen strategi bisnis berhubungan dengan pengelolaan dan pengoptimalan keuntungan di mana aplikasi baru akan dibangun, sedangkan komponen taktis berhubungan dengan pengelolaan persediaan, pengoptimalan biaya pengembangan, dan operasional. Komponen strategis dan komponen taktis harus dikelola secara bersamaan. Apabila dikelola sebagian, maka tidak akan diperoleh keuntungan bisnis. Lalu secara garis besar, strategi sistem informasi dan teknologi informasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan. Strategi sistem informasi menentukan kebutuhan informasi dan sistem untuk bisnis sebagai komponen fungsionalnya.
Strategi bisnis informasi menggambarkan sistem informasi apa yang dibutuhkan oleh bisnis untuk memperkirakan waktu yang akan datang berdasarkan suatu analisis bisnis, lingkungan bisnis, dan strategi bisnis. Tujuannya adalah untuk menentukan kebutuhan terhadap aplikasi sistem informasi maupun teknologi informasi yang berkaitan erat dengan perancangan bisnis dan masalahnya. Kebutuhan akan perubahan sesuai dengan waktu dan permintaan harus diperbarui terus-menerus, ditinjau dan diprioritaskan berdasarkan kepentingan bisnis. Lalu poin yang kedua itu menentukan prioritas. Strategi teknologi informasi menentukan bagaimana kebutuhan berdasarkan prioritas. Dalam strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi saat ini yang akan datang. Hal ini meliputi ketetapan bagaimana aplikasi dihasilkan dan bagaimana sumber daya teknologi dan spesialisasi akan diperoleh, digunakan, diatur, dan dikelola untuk mendukung tercapainya kebutuhan bisnis. Nah, lalu masuk ke poin selanjutnya dari pokok pembahasan, yaitu apa pentingnya dalam menjalankan bisnis. Saat ini, teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Manfaat teknologi informasi pada saat ini tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi saja, tetapi juga untuk kebutuhan individu. Bagi organisasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan untuk kebutuhan individu, teknologi dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti mencari pekerjaan. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, bisa dikatakan teknologi informasi telah memasuki ke segala bidang, salah satunya di bidang bisnis. Bisnis tanpa adanya manfaat teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan, seperti membuka toko online atau menggunakan uang elektronik. Lalu ini ada beberapa manfaat teknologi informasi di bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Berikut ada beberapa manfaat teknologi informasi dalam bidang bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Contohnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search engine Google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan perusahaan Google akan mendapatkan banyak keuntungan. Lalu selanjutnya, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah sejumlah produksi di setiap barang produksinya. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan mengawasi kinerja dan juga dapat mengawasi kinerja para karyawan.
Lalu poin selanjutnya ada akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung melalui komputer. Lalu poin yang terakhir ada komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang dituju seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video conference juga mempercepat komunikasi. Mungkin ada satu lagi di sini kurang ya. Ada sistem otomatisasi, yaitu semua sistem yang tadinya bersifat manual pada perusahaan atau organisasi tersebut berubah menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerjanya dan lain-lain. Jadi, peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis, karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun, selain memberikan manfaat dalam bidang bisnis, teknologi informasi juga dapat disalahgunakan dalam hal yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk penggunaannya harus digunakan secara bijak. Poin selanjutnya, penerapan teknologi informasi. Kebutuhan efisiensi waktu serta biaya yang mengakibatkan tiap pelaku usaha merasa memerlukan penerapan teknologi informasi pada lingkungan kerjanya. Salah satu penyebab kebiasaan kerja yaitu akibat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk penerapan teknologi informasi, contohnya yaitu penerapan Enterprise Resourcing Planning atau bisa disingkat dengan ERP. ERP ini merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak atau software yang di dalamnya termasuk sistem manajemen di dalam perusahaan. Nah, di ERP ini itu dalam perusahaannya itu sangat membantu sekali dalam mengumpulkan data-data, lalu menyimpan data-data, dan bisa tersusun rapi lah, tidak seperti sebelum-sebelumnya atau dengan cara manual. Lalu di poin selanjutnya ada tujuan penerapan teknologi informasi. Di dalam penerapannya, rencana strategis dari suatu teknologi informasi senantiasa disesuaikan dengan rencana dari perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Tujuannya agar penerapan dari teknologi informasi tersebut dapat menghasilkan nilai yang baik bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk perusahaan, maka diharapkan perusahaan tersebut dapat berkembang lebih efisien. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi, perusahaan dapat mengelola data atau informasi segala apa yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Meskipun penerapan teknologi informasi memberikan banyak manfaat untuk perusahaan, faktanya tidak semua perusahaan berani melakukan investasi besar ke penggunaan teknologi informasi tersebut. Bahkan lembaga teknologi informasi terkadang sering dipandang sebelah mata karena dianggap salah satu departemen yang hanya bisa menghabiskan uang tanpa bisa menghasilkan uang. Hal seperti itulah yang sering terjadi, problematika tersendiri bagi lembaga teknologi informasi pada perusahaan atau organisasi. Nah, ini selanjutnya ada dampak negatif penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi tidak hanya menawarkan sisi positifnya saja, akan tetapi di balik segala keistimewaannya, teknologi informasi memiliki sisi negatif. Ada beberapa dampak dari penggunaan teknologi informasi pada perusahaan atau bisnis. Itu yang pertama, rawan modus lantaran pembayaran online tidak lebih aman dari pembayaran tunai. Lalu yang kedua ada ketergantungan pada listrik dan jaringan internet, sehingga dalam waktu-waktu tertentu yang
mungkin tidak dapat diprediksi akan ada hambatan. Lalu selanjutnya ada informasi pribadi seperti data diri yang sangat sangat privasi bisa bocor. Lalu selanjutnya menjadi ladang modus baru bagi penjahat dan penipu. Tak terhitung kasus penipuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Lalu ada kesimpulan, dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam satu perusahaan atau organisasi akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses pemasaran, bahkan manajemen. Selain itu, keuntungan lain yang dapat diberikan adalah dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatnya margin pada perusahaan. Dan sebaiknya sebelum menerapkan teknologi informasi, sebaiknya pahami dulu dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi tersebut. Dengan mengetahui sisi positif dan sisi negatifnya, perusahaan akan lebih siap dalam mengimplementasikannya atau dalam penerapannya. Sekian dari pemaparan materi pada pagi hari ini. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Eh, Terima kasih semua karena waktunya sudah mepet ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.